masa pandemi seperti ini. Banyak perusahaan yang memang cut off karyawannya, jadi yang sudah punya pekerjaan bersyukur karena masih banyak orang-orang yang masih bawa amplop coklat ikut work interview gitu. Tapi kalau misalnya memang tadi kalian berada di pilihan yang memang mengharuskan kalian untuk resign, daripada kalian menjadi slogan harta tahta beban orang tua. Itu mending kalian balik dah. Kalau misalnya ditawarin sama HR-nya, kamu balik lagi aja ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Energy of Sharing. Energy of Sharing adalah berbagi informasi yang penting bermanfaat buat orang lain. apapun yang penting bermanfaat buat orang lain. Dan hari ini spesial banget bertemu dengan orang hebat. Langsung dua kita culik. Kita bawa untuk bisa meminta tips hari ini karena kayaknya hari ini bakal ngobrol asik dan keren. Kira-kira mau ngobrolin apa nih, Men? Ya, langsung aja ke orangnya. Oke, sebelum kita membahas apa, kita mau kenalan dulu siapa beliau yang ada di samping saya. halo. Beliau ini adalah seorang wanita karir hebat, sudah menduduki jabatan pucuk kepala bagian pucuk kepala bagian di salah satu lembaga pendidikan. Ya. Di mana itu, Men? Di Cilegon. Di Cilegon, Banten. Kepala bagian penempatan dan pemagangan untuk kerja ya? Ya, Kerja. betul. Kerja untuk mahasiswa dan alumninya. Nah, Siapa beliau? Kita tanyakan. Siapa namanya, Mbak? Siapa namanya? Pak. Saya Yuwana Trinati. Saya di divisi penempatan magang sama kerja di salah satu lembaga pendidikan di Kota Cilegon. Oke. Beliau ini adalah, kenapa saya tadi bilang Mbak, karena kebetulan memang belum punya pasangan. What? Betul? Ini sekalian promo ya Pak ya? Oke, sekalian promo. Sedih banget. Beliau ini sudah sukses tapi masih single ya. Untuk pelajaran kita, sukses itu nggak harus dimulai setelah sudah punya pasangan, ya nggak? Ya betul. Tapi bukan itu yang kita bahas. Nah, di sebelah sini dulu nih, sebelahnya nih. Sebelahnya ini adalah Fajar Setia Pratomo. Pak. Fajar. Beliau adalah asisten dari kepala bagian Ibu Yuwana ini ya. Tugasnya sampean ngapain, Bos? Nge-backup kalau Mbak Yuwana lagi ngeluh. Oh, berarti backup dari kepala. Oh, backup saat mengeluh. Iya, Mbak Yuwana ngeluh saya nge-backup gitu. Oh. Saya tahan gitu. Jangan. Berarti seorang pucuk pimpinan pun punya ngeluh ya? Apalagi lagi sendiri ya. Apalagi lagi sendirian ya. Kacau banget. Boleh nanti komen-komen di bawah ini untuk mengisi ide atau mungkin mengisi kekosongan beliau ini untuk bisa lebih hidup lagi nantinya. Hari ini kita mau bahas apa nih, Men? Sudah ngumpul-ngumpul begini nih. Ya, monggo aja kasih banyak langsung. Ngasih tips-tips biar aja. Oke, hari ini beliau ini punya tips yang keren untuk dunia kerja, terutama buat teman-teman yang sudah kerja atau belum kerja, bahkan sudah selesai kerja. Mau bahas yang mana dulu? Kita ngikut saja. Mau yang mana nih yang mungkin menurut Ibu Kepala Bagian ini menarik untuk kita bahas? Yang paling ramai? Yang paling rame kayaknya yang saya jomblo gitu. Kalau belum punya pasangan memang selalu ramai, tapi lebih ramai lagi kalau sudah punya pasangan, ya kan? Nah, pada saat ibu ini sudah memberikan kesempatan teman-teman untuk bekerja, ada nggak sih yang tidak mau bekerja atau selesai kerja alias keluar kerja? Ada banget. Sudah dikasih kesempatan kerja, mintanya keluar kerja. Jelasin, kenapa kebanyakan orang itu pengen keluar kerja atau resign? Faktornya apa saja? Yang pertama, gajinya yang nggak sesuai.
gaji yang nggak sesuai yang pertama. Gaji yang nggak sesuai maksudnya gaya hidup atau kebutuhan atau asal-asalan? Kebanyakan dari apa? Kebanyakan dari gaya hidup, gaji dengan gaya hidup yang tidak bisa menyesuaikan. Oke. Cantik begini, gajinya kecil. Iya. Kan susah beli make up kan susah Pak. Beli makeup sama skincare-nya katanya Susah. nggak imbang, jadinya mending resign. Iya. Begitu. Begitu. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa resign? Kenapa resign? Karena di lingkungan yang sudah toksik. Toxic. Maksudnya toxic ini gimana? Sosial. Maksudnya gimana maksudnya? Maksudnya toksik itu ruang lingkup kerja itu udah nggak sehat. Sudah tidak sehat. Iya. Maksudnya banyak asap rokok, polusi atau gimana? Tidak sehat itu dalam artian tidak banyak support baik dari atasan atau dari partner kerja, Oke. ya, yang tidak membuat kita termotivasi untuk jauh lebih baik lagi di atas Kenapa kerja. kok bisa gitu ya? Nggak ada support dari atasan gimana maksudnya misalnya? Mau jawab apa? Lu ngomong aja. Kenapa nih kok bisa jadi tidak sehat di dalam lingkungan kerja? Menurut lu gimana? Nek? Kalau menurut saya yang satu sih di pertama lingkungan, yang keduanya adalah yang tadi sudah dibilang apa namanya gaji ya. Terus yang ketiganya kalau pribadi saya ada yang lebih baik lagi dari yang sekarang. Betul nggak? Kalau ada yang lebih baik lagi mendingan resign. Bener. Gimana Ibu? Setuju? Setuju. Berarti kalau ada yang lebih baik lagi, lebih baik resign. Gak apa-apa resign. Gak apa-apa kalau misalkan kita pindah ke tempat yang lebih baik lagi. Kalau ada yang lebih baik boleh resign. Artinya yang pertama tadi jangan sampai tidak resign, Bu. Maksudnya ini bukan Jadi mengarahkan orang-orang untuk resign semua bukan dari bukan ngajak resign deh. Iya, maksud saya adalah jangan sampai tidak resign kalau satu tadi pertama sudah tidak baik lingkungannya, tidak baik lingkungannya. Terus kemudian yang kedua adalah tidak sesuai tadi. tidak sesuai pendapatannya dengan kebutuhan hidupnya. Ya. Artinya Tidak. kita harus nyari lagi, harus imbang nih. Terus yang ketiga tadi adalah Jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Kayak jangan gitu. jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Artinya teman-teman kalau sudah merasa tiga hal itu mungkin berpikir ulang untuk bertahan kerja. Begitu? Artinya lumrah dong ya ketika saya merasa tiga hal itu didapatin oleh saya terus kemudian saya resign. Lu pernah? Boleh dong ya resign. Boleh. Boleh. Tapi kok kenapa resign? Artinya itu sudah jalan akhir nih. Sudah nggak ada jalan lain selain bertahan. Iya, sudah tidak ada yang bisa dipertimbangkan. Sudah tidak perlu dipertahankan. Sudah tidak perlu dipertahankan seperti hubungan Iya. kita kadang-kadang bermasalah. Tidak perlu diperjuangkan kalau memang sudah tidak ada harapan. Setelah resign nih, boleh nggak sih kembali lagi ke perusahaan yang awal? Monggo nih, mau sinumatnya pasti mbahnya yang jawab. Nah, Setelah boleh nggak kembali? ke tempat kerja awal. Nah, ayo siapa mau jawab nih? Boleh. Boleh. Jadi kalau teman-teman sudah resign, mau balik lagi, boleh. Kenapa boleh? HR-nya mau nggak nerima kamu? Tergantung perusahaannya mau nggak terima ya. Oke. Alasan pribadi. Kalau misalnya sebagai tenaga kerja yang udah resign, mau kembali lagi biasanya karena apa? Kalau aku sih kayaknya enggak deh. Ya, izin mbahnya boleh nggak? Kalau dari sisi pribadi nih, pribadi kita sebagai tenaga kerja, apa yang menjadi faktor kita tuh mau balikan lagi sama mantan? Kalau aku pribadi boleh, tapi mendingan enggak. Sombong amat. Oh, beda. Tadi boleh, tapi sekarang cenderung ke enggak. Kenapa? Itu pilihan seseorang. Oke, tapi kan harus ada alasan dong. Kenapa? Nggak boleh. Alasannya adalah Yang pertama kita sudah keluar dari tempat kita kerja dulu. Yang kedua kita harus cari perusahaan lain yang lebih baik karena apapun alasannya desain itu pasti punya cerita tersendiri. Cerita tersendirinya yang pasti yang namanya orang desain nggak baik dong. oke. Benar apa nggak? Resign itu pilihan. Jadi seseorang belum tentu resign itu ada masalah. Ya, Jadi kalau ada masalah, resign aja gitu maksudnya. Ya nggak gitu. Oh, maksudnya? itu masalah apa yang membuat orang tersebut desain? Ada beberapa pertimbangan gitu. Cuman kalau misalnya ditanya harus balik lagi apa enggak nih, lebih baik cari perusahaan lain. Artinya Masa kamu udah mengundurkan diri terus
kembali lagi. Tapi kalau misalnya tadi lebih baik kan nggak apa-apa ya? Iya sih, tapi kalau aku sih nggak. Oke, boleh berpendapat masing-masing. Itu menjadi hak kita kayaknya ya. Tapi disampaikan oleh Ibu Keren ini menyampaikan bahwa jangan balik lagi deh kalau misalnya memang tidak lebih menjanjikan. Ya, betul. Tidak lebih baik, takutnya ada masalah. Tapi kayaknya tadi Pak Fajar ini setuju boleh balik lagi. Misalnya kenapa? Ya, kalau misalkan dirimu punya butuh kebutuhan, Ada ada kebutuhan, ya, duit, ya Anda sudah punya tanggungan, tidak mungkin munafik tidak butuh duit, atau mungkin belum diterima kerja di mana-mana. ya, atau belum punya pekerjaan lain, belum ada perusahaan yang mau menerima, Tapi malu gak sih lo? ya daripada nggak makan cuy. Daripada nggak makan, daripada nggak berpendapatan, setelah usaha tentunya ya, setelah kita usaha. Usaha lo ya. Kalau sudah usaha banyak, boleh balik lagi. Tapi kalau misalnya memang lebih menjanjikan. Daripada kalian menjadi slogan harta tata beban orang tua. Itu mending kalian balik dah kalau misalnya ditawarin sama HR-nya, kamu balik lagi aja ke sini. Siap. Siap. Oh gitu. Jangan menjadi beban keluarga. Iya, harta tata beban orang tua. Gitu. Harta tahta orang tua, beban orang tua itu menjadi momok yang luar biasa. Gitu. Tapi kalau misalnya dalam kondisi sekarang ini resign itu menjadi pilihan atau tidak pada saat masa kondisi pandemi seperti ini? Kalau pandemi disarankan menurut saya tidak. Tidak dulu. Tidak, karena tanpa kalian resign pun sudah banyak pengurangan. Betul. Oke, kalau ibunya gimana? Kalau tadi balik lagi, desain tuh pilihan. Resign itu pilihan lagi. Desain tuh pilihan, bener ya gitu. Ini ada yang mau resign? Ada yang mau resign gitu? Ada yang mau resign? Mau desain? Boleh, asalkan sesuai dengan kondisi dan keadaan. Yes. Ya, itu hak teman-teman atau ya semua yang ada di sini menjadi kesempatan terakhir mungkin setelah pekerjaan kita tadi lingkungan kerja tidak oke, kemudian mungkin gajinya tidak sesuai Atau ada yang lebih baik? dan ada yang lebih baik. Mungkin itu adalah tips beberapa hal yang mungkin kita alami dan harus kita lakukan secepatnya adalah resign. Malah takutnya jadi sakit hati lalu timbul hal-hal yang tidak baik. Iya. Mungkin begitu. Benar begitu. Ada pesan lagi untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk kerja sekarang? Semangat. Semangat. Masa pandemi seperti ini. Semangat. Banyak perusahaan yang memang cut off karyawannya, jadi yang sudah punya pekerjaan bersyukur karena masih banyak orang-orang yang masih bawa-bawa tampok coklat ikut work interview gitu. Tapi kalau misalnya memang tadi kalian berada di pilihan yang memang mengharuskan kalian untuk resign, ya silakan. Artinya resign atau tidak ada di tangan teman-teman semuanya. Jangan ragu, apapun pilihannya asal sudah matang dan mantap, latar belakangnya sudah jelas dan alasan yang kuat, boleh resign dan boleh tidak resign. Jangan mati di sini dan berhenti bergerak karena di sana mungkin bisa lebih sukses. Iya nggak? Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman